Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ya pertemuan kita lagi ya di matematika komputasi ya. Kita mulai langsung ya. Kita mulai kuliah kita hari ini dengan baca basmalah. Ya, pertemuan kita pembahasan kita hari ini itu tentang aproksimasi dan interpolasi ya. Yang pertama tentang aproksimasi. Ya, jadi teman-teman, kalau kita bisa definisikan ya, aproksimasi itu adalah metode untuk mendekati nilai suatu fungsi. Ya, dia mendekati nilai suatu fungsi atau data yang tidak diketahui secara pasti. Ya, dalam banyak kasus, nilai sebenarnya terlalu rumit atau tidak bisa dihitung secara eksak, secara manual, jadi digunakan pendekatan. Ya, jadi dia mendekati ya nilainya. Intinya itu adalah kita mencari nilai yang hampir sama. Itu dia mendekati ya pendekatan kita mencari nilai yang hampir sama, yang hampir serupa lah, ya. Maksudnya dengan nilai yang sebenarnya, ya. Kenapa kita pakai ini, Pak? Ya, karena gini teman-teman, ya, karena tidak semua perhitungan itu bisa diselesaikan dengan hasil yang pasti, ya, tidak semuanya. Pasti nanti banyak koma-koma belakangnya, ya, kayak gitulah. Jadi kita eh, ambil dua angka belakang koma, ya, banyak ya. Jadi banyak teman-teman yang nilai itu tidak pasti. Jadi kita ambil pendekatannya. Ya, selain itu juga kalau kita nanti implementasikan di Scilab, ya, itu komputer hanya bisa bekerja dengan angka yang terbatas. Misalnya mungkin dia 10 desimal, ya, dan dia bukan tak hingga ya kalau yang di komputer itu, dia ada batasannya. Dan juga beberapa fungsi itu teman-teman, itu sangat rumit, sangat susah untuk kita selesaikan dengan langsung atau dengan yang hasil sebenarnya. Makanya kita butuh aproksimasi itu pendekatan ya. Jadi kita nanti mengambil nilai yang paling mendekati yang sebenarnya, yang hampir sama. Seperti itu. Contohnya ini ada fx itu tidak sama dengan f aksen x ya. Cuma dia mendekati ya. Seperti itu. Di mana f aksen x adalah bentuk aproksimasi dari fungsi x. Ya, di mana f aksen x ini dia mendekati berarti fx mendekati f aksen x atau f aksen x mendekati fx. Itu artinya f aksen x ini bentuk aproksimasinya mendekati nilai fx ini. Tujuannya kenapa kita perlu aproksimasi. Yang pertama teman-teman, kita bisa untuk menyederhanakan fungsi yang rumit, misalnya trigonometri, eksponensial, ya, dan banyak lagi. Yang kedua, kita bisa menghitung nilai fungsi tanpa solusi yang eksak, ya. Lalu kita bisa menangani data hasil pengukuran eksperimental, dan dia itu digunakan dalam kalkulasi komputer karena keterbatasan memori di komputer, ya. Sebentar. Ada lagi, jadi intinya lagi, kalau kita bahas sebelumnya ya pertemuan, eee, aproksimasi ini definisinya berarti dia mendekati nilai yang cukup akurat. Berarti tujuannya kita ingin mencari nilai yang, akurat, maksudnya nilai yang, maksudnya kita mencari nilai yang paling mendekati dari nilai aslinya. Tentu kalau kita aproksimasi berarti dia tidak terlalu banyak makan angka, berarti tentu dia bisa menghemat waktu.
dan sumber daya ya. Dan ini teman-teman bisa kita terapkan ya di fungsi, di turunan, integral, akar, dan banyak lagi yang aproksimasi ini teman-teman. Hmm, jadi bentar ya sebelum kita masuk ke interpolasi. Jadi intinya teman-teman, intinya kalau kita bisa jabarkan, aproksimasi ini dia kita mencari nilai pendekatan dari hasil yang tidak bisa dihitung secara tepat eksak. Dan dia digunakan untuk akar, fungsi, integral, turunan, konstanta dan sebagainya. Dan kenapa kita pakai ini? Ya karena komputer sekali lagi ya, karena supaya kita tidak menghemat, supaya kita tidak terlalu rumit, dan karena komputer ya kalau kita di Scilab itu komputer tidak bisa menghitung semua hal dengan pasti, dan di Scilab itu bisa dilakukan lewat fungsi deret atau metode numerik bisa kita gunakan ya. Lalu ini ada lagi namanya interpolasi. Apa pula ini interpolasi? Kalau interpolasi teman definisinya adalah itu proses untuk mencari nilai antara dua titik data yang diketahui, di mana tujuannya adalah membangun fungsi yang melalui semua titik data dan bisa digunakan untuk memperkirakan nilai di antaranya. Intinya, interpolasi adalah teknik untuk mencari nilai di antara dua titik data. Ya, kalau kita bisa bayangkan ya, kita punya beberapa titik hasil pengukuran, ya kan? Dan kita ingin menebak nilai di tengah-tengahnya. Nah, kita bisa menggunakan interpolasi. Gitu. Tujuannya, tujuannya ya, yaitu pertama mengisi data yang hilang atau missing values. Ya. Yang kedua, memprediksi nilai antar titik. Ya. Lalu membangun fungsi dari sejumlah kecil data. Lalu digunakan di bidang sains, ekonomi, teknik, grafik komputer, dan lain-lain sebagainya. Itu dia tujuan dari interpolasi. Nanti kita bahas ya contohnya. Lalu ada beberapa jenis interpolasi teman-teman, metodenya, yaitu pertama interpolasi linier, yaitu menghubungkan dua titik dengan garis lurus. Ya, ini rumusnya. Ada juga interpolasi polinomial, itu menggunakan polinomial derajat tinggi yang melewati semua titik data. Ada lagi interpolasi Newton atau Gregory. Ya, ini cocok untuk data dengan interval sama atau yang tak sama. Ya. Ada lagi interpolasi Lagrange. Ya. Bentuk umum dari interpolasi polinomial tanpa derivatif. Ada lagi ini contoh ya rumusnya ya. Nah ini perbedaan dari aproksimasi dan interpolasi. Ya, kalau aproksimasi tujuannya itu mendekati fungsi data atau mendekati nilai sebenarnya. Kalau interpolasi mencari nilai di antara titik data. Ya, kalau dari segi datanya aproksimasi tidak harus tepat. Kalau interpolasi harus melewati semua titik data. Akurasinya kalau aproksimasi lebih rendah, kalau interpolasi lebih tinggi di titik yang diketahui. Bentuk fungsinya, kalau aproksimasi bisa tidak melalui titik data, kalau interpolasi selalu melalui titik data. Contohnya, kalau yang aproksimasi itu regresi dan Taylor,
Kalau interpolasi Lagrange, Newton, dan juga linear. Ya. Jadi kalau interpolasi ini intinya itu adalah menebak nilai di antara titik data yang sudah diketahui. Ya, tujuannya itu tadi ya mengisi data yang hilang, meramalkan atau ya menggambarkan grafiknya secara halus, gitu ya. Di Skylab kita bisa pakai interp gitu ya, linear dan polyfit yang polinomial atau spine dan sebagainya. Lalu kita masuk ke polinomial interpolasi. Ya, teman. Polinomial interpolasi adalah suatu polinomial fungsi aljabar yang melewati sebuah titik data yang diketahui. Ya, jika kita punya sejumlah pasangan titik xi dan yi, maka kita bisa membentuk sebuah fungsi px ya yang dimana pxi sama dengan yi untuk semua i. Ya, itu dia. Lalu apa itu tujuan polinomial interpolasi? Yaitu untuk pertama membangun fungsi dari data diskrit. Yang kedua, memperkirakan nilai di antara titik data ini mirip dengan interpolasi linear ya, tapi dia bisa lebih akurat. Lalu digunakan dalam grafik komputer, teknik numerik, dan rekayasa sistem. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah tujuan dari polinomial interpolasi membangun fungsi dari data diskrit, lalu memperkirakan nilai di antara titik data. Ya, betul ya. Nah, ini contohnya. Contohnya aproksimasi fungsi dengan deret Taylor. Mungkin ada aproksimasi nilai sin x untuk x menengah 0,3 menggunakan 3 suku pertama deret Taylor. Ini ya, ada sin x itu aproksimasinya adalah x kurang x kuadrat bagi 3. Suku pertama deret Taylor itu 3 kali ada 3 apa ya? Lalu jadi ini nilai set ini nilainya adalah yang mendekati ya dari x kurang x pangkat 3 per 3 dengan menggunakan dari Taylor. Lalu contoh, ada tabel data x, y. Ya, sekarang hitung x untuk x 2,5 menggunakan interpolasi linear. Contoh. Oke, kita cobakan ya. Oh, kita cobakan interpolasi ini di Skylab. Bentar. Kita save as dulu. Oke, kita cobakan. Tabelnya tadi X, Y. Langsung kita definisikan. X, sebentar. X itu sama dengan mana nih tabelnya ini? Apa tadi? Oh dia. X 14 ya. Y sama dengan 3,15.
Y itu nilai Y untuk X. Interpolasi Y ya. Berarti kita bikin XI-nya di sini. XI-nya XI-nya tadi berapa tadi? X-nya adalah 2,5. Kalau YI-nya berarti YI-nya berarti top 1 X, Y, XI, op. Nih, ya enternya. Lalu kita kita tampilkan display atau printf. Silahkan saya. Interpolasi Y pada X Y YI. Coba ya. Kita coba. Oke. Bismillah. Nah. Atau salah saya ini gagal. Ya ya. Ini lupa display lagi. YI. Nah, ini hasil interpolasi adalah 9 hasilnya. Gitu ya. Ini interpolasi linear. Kita mencari banyak titik, berapa titiknya ya. Titik dari udah berapa ini? 16. Atau mungkin kita punya 3 tabel ya. Kita punya mungkin 3 tabel. Oke, coba lagi. Kita punya 3 tabel. Bisa 3 kolom. Misalnya X-nya itu tuh 1, 2, 4, 5. Kalau ini. Y-nya 3, 6, 12, 15. Nah, di mana XI-nya adalah 3. Nah, sekarang kita interpolasinya lagi. Interpolasinya kita coba. Sama ya. Jadi tinggal rumusnya ini. Jadi kita tinggal tidak usah mengganti rumusnya, bisa. Coba ini kalau di hasil. Ya, kita coba ya. Bismillah. Sama 9 kan. Ya. Atau mungkin kita ubah lagi angkanya. Oke.
mungkin ini 1,3, ini 10, oh enggak, 32, kita jalankan. Hasilnya adalah 20. Itu ya. Jadi ini dia interpolasi linear. Oke, sekarang kita mencoba yang aproksimasi, yaitu kita mencari fungsi, ya. Bukan fungsi, kita mencari pendekatan. Mana nih? Kok blank? Ini? Oh ini. Save dulu. Aproksimasi. Kita mencari pendekatan. Misalnya, contohnya yang apa ya? Contohnya kita jadi akar 2, ya. Akar 2 X sama dengan 2. X sama dengan 2. Jadi akarnya yaitu X. Nah, ini misalnya ini 1,4 sekian itu ya hasilnya misalnya. Kita cobakan. Save. Ya, 1,4 sekian. Nah, kan akar 2. Itu dia tadi ya. Untuk aproksimasi itu kita mencari nilai terdekatnya. Gitu ya. Baik, begitu ya. Tentang aproksimasi dan interpolasi. Bagi teman-teman yang kurang paham, kita silakan diskusi di grup WhatsApp. Silakan bertanya dan diskusi. Baik, kita tutup materi kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.